Silakan alasan keluar. menurut kalian? Menurut kalian ya, jangan dulu bawa karena mereka akan enggak. Menurut kalian dulu, kenapa penting atau sangat penting tadi? Halo, lanjut saja. Lanjut. Nah, tadi ya keluar tadi ya. Ini Ustaz, yang tadi saya bilang tadi, kenapa penting ya? Karena kita pertama diharuskan tuh kalau kalau dalam keadaan normal itu kan harus bisa ini baca itu. Karena ada perintah Iqra kayak gitu. Jadi kalau kita menganggap itu penting berarti belajar Quran atau belajar ilmu yang lainnya itu ya ya tentu penting. Karena dengan kita bisa baca itu akan banyak jendela ilmu yang terbuka. Misalnya kita ingin pelajari apa saja itu kan kuncinya ya harus kita bisa baca gitu. Nah, itu. Jadi untuk apa namanya pemberantasan ini ya memang kita pertama harus menguasai bagaimana sebuah eh, ilmu itu bisa kita eh, perdalam sehingga nanti ketika kita nak mengajarkan pada orang lain tuh kita sudah siap untuk ini untuk mentransfernya itu, mentransfer kepada mereka itu sehingga nanti ilmu itu akan apa ya memberi asar atau khas pada orang yang kita ajarkan. Jadi tentunya ya ini diantaranya untuk pemberantasan nih ya kan ya Ustaz, pertama kita dulu lah kita dulu kita dulu kemudian nanti baru memotivasi yang lain menjelaskan bagaimana pentingnya kalau kita bisa membaca misalnya ya minimal Iqra dulu itulah ya, kemudian nanti dengan itu nanti mungkin doa-doa yang biasa diperlukan dalam ibadah itu kan sholat dan sebagainya itu kan itu mungkin itu Ustaz. Silakan yang lain mungkin. Bentas. Yang lain tuh, yang tadi ngasih nilai. Kenapa jawabannya memberantas buta huruf Quran itu penting dan sangat penting? Apa alasannya? Menurut kalian ya, bukan apa ngebawa orang yang akan kita ajarin, tapi me- pentingnya buat kalian tuh apa? Itu loh, Oh pentingnya pentingnya buat kalian. pertama Ustaz, pentingnya Ibaratnya, buat ibaratnya gini, kalian tuh jadi orang yang memberantas buta huruf Quran. Sepenting apa buat kalian? Kalian tuh bisa memberantas itu. Nah, sepenting apa itu tuh buat kalian? ya pertama ya Ustaz, kalau dianggap penting itu ya memang penting karena apa? Ketika kita sudah bisa menghilangkan kebodohan berupa buta huruf dari seseorang itu otomatis nanti eh, ilmu itu akan bisa berkembang dan suatu ketika orang yang tadi mengajarkan itu tidak ada lagi otomatis ada penggantinya dan dengan itu agama ini akan hidup karena dia sudah ada apa ya apa istilahnya pengetahuan dan bisa minimal bisa baca sebagaimana eh, orang itu akan mengetahui seluk beluk satu masalah karena dia sudah punya kuncinya itu dan di antara kuncinya tidak bisa bisa baca itu makanya dianggap penting jadi kalau kita anggap penting di antaranya ya tuh kita mengajarkan kita dapat pahala kita mengajarkan ilmu akan terus hidup kita mengajarkan dengan itu nanti kebodohan itu semakin kurang, tidak semakin bertambah gitu. Itu Ustaz. Oke,
Eh, yang lain. Coba. Pak, Ane minta nih dari Ustadz Jibril Muhammad. Kenapa menurut antum, Ustadz? Penting, sangat penting, cukup penting. Kasih alasan. Eh, Bismillah, menurut saya sangat penting Ustaz. Karena Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Jadi, jadi Karena Al-Quran itu pedoman hidup pertama dan utama bagi seorang Muslim, yang di dalamnya ada sumber hukum, akidah, dan akhlak. Dan kalau orang tidak bisa membacanya, ya mungkin tidak bisa memahaminya gitu Ustaz. coba Ustadz, Ustadz Ryan mungkin, Ustadz. Fadol, Ustadz. Iya, Ustaz. Kenapa sangat penting? Ya, sangat penting sekali, Masya Allah. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, mungkin ada beberapa alasan, Ustaz. Jadi, Al-Quran itu kita tahu bersama merupakan kalamullah, dan sebagai pedoman atau petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, ya. Sebagaimana yang kita tahu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa setiap huruf itu bernilai pahala, ya. Jadi satu huruf itu satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian membantu memahami ajaran Islam, ya. Seorang itu tidak akan mudah memahami isi Al-Quran jika tidak bisa membaca dengan baik. Maka penting bagi dia untuk membacanya. Kemudian diantaranya juga uh, dapat menenangkan hati, ya. Ketika kita membaca Al-Quran tentu akan membuat hati kita menjadi tenang. Dan alasan-alasan yang lain yang sangat banyak, yang mungkin Ustadz juga tahu dan teman-teman semua juga sudah tahu. Mungkin itu, Ustadz. Entos. Ustadz Rosid Ridho mungkin nambahin. Setelah Mungkin ini, ya, kalau dari anak setelah ini pribadi, Anda masuk ke pertanyaan kedua ya. Ya, Fadol, Ustadz. yang pertama mungkin sebagai identitas kaum muslimin, Ustaz.
Karena kita kan kaum muslimin mau nggak mau ya seharusnya atau sepatutnya harus bisa baca Quran. Yang kedua mungkin sebagai tangga awal untuk mengetahui agama ini secara menyeluruh, karena kita ajaran Islam identik dengan yang berbau bahasa Arab atau Al-Quran. Dan kita mungkin juga sebagai penuntut ilmu, maka Al-Quran merupakan sumber yang sangat utama untuk kita nanti merujuk ilmu-ilmu kepada ke Quran, dan juga sebagai pahala. Karena kita membaca Quran ya dapat pahala lah gitu. Mungkin kita bukan seorang orang kaya yang mungkin bisa berinfak, atau bukan seorang ahli jihad yang mungkin bisa ikut perang, tapi mungkin kita seorang yang hanya bisa membaca Quran sehingga menambah pundi-pundi amal kebaikan atau pahala. Mungkin itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukron saja. Nah, pertanyaan kedua. Biar ini kenapa aneh pakai pertanyaan itu biar terpetakan ya. Dari jawaban tadi itu akhirnya kita tuh dapat seakan-akan bilangnya kayak gini. Orang tuh harus bisa baca Quran supaya bukan hanya memberantas temanya itu memberantas buta huruf Quran. Tapi punya angan-angan mereka tuh bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Contohnya, jadi misinya itu dengan gagasannya itu terlihat ada kelas, bukan miss. Kita tuh ingin memberantas buta huruf. Tapi alasan kita bilang itu sangat penting, kita memberikan sesuatu standar lebih. Ibaratnya gini, kita mau ngajarin mereka tuh supaya mereka tuh tidak buta huruf doang. Gitu ya, itu standar ibaratnya bahasa dasarnya. Tapi kita itu menggembleng mereka seakan-akan mereka harus jadi tholibul ilmi, misal lebih dari si buta huruf. Tapi mereka mampu memahami Quran, padahal misi kita atau pertanyaan atau tema awal kita itu cuma memberantas buta huruf. Nah, berarti apa yang menjadi misinya? Kita nggak ada definisi yang satu definisi mengenai apa sih memberantas buta huruf. Pertanyaan aneh. Menurut kalian, apa itu yang dimaksud maksud dalam pikiran kalian tuh memberantas buta huruf itu seperti apa sih? Pertanyaannya. Maksudnya dari memberantas buta huruf menjadikan mereka ulama? Enggak. Maksudnya apa nih yang ada di teman-teman yang menjawab tadi? Sehingga kita sepakat untuk mendefinisikannya itu tuh, oh ini loh yang disebut memberantas buta huruf Quran gitu kan. Karena dari kenapa sangat penting, diberikan satu standar lebihan atau level lanjutan yang bukan hanya memberantas buta huruf, tapi mereka mampu, misal kayak tadi, mampu memahami Quran lebih baik. Itu kan levelnya berbeda sebenarnya. Dengan frame atau kerangka kerja yang berbeda. Bukan kerangka kerja memberantas buta huruf. Maksudnya levelnya tuh ada level lanjutannya. Setelah mereka tidak buta huruf, baru kita ke situ arahnya. Nah, itu yang namanya sistematik ya. Tidak melihat masalah itu satu solusi, satu ini, tapi setiap kita harus tahu tuh levelnya di mana, kapasitas dia di mana. Oh, di level ini kita kasih treatment yang kayak gini. Tapi di level yang kayak gini kita kasih treatment kayak gini. Nah, pertanyaan Ana,
selama ini yang kita pahami dari memberantas buta huruf itu apa? Mengajari semua orang, Ustaz. Mengajari semua orang apa? Cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Cara membaca Quran yang baik dan benar. Berarti memberantas buta huruf adalah mengajari semua orang cara membaca Quran yang baik dan benar. Yang lain, Yang lain, Ustaz, berharap dengan dengan istilah itu agar umat Muslim ini diharapkan bisa membaca dan mengenal, minimal mengenal tulisan Arab itu, itu minimal. Saya tidak buta huruf tentang bagaimana bentuk bacaan dan mungkin fungsi daripada tulisan Arab itu sendiri, yaitu tentang Al-Quran itu. yang lain. Ini yang akhwat-akhwatnya ini coba tulis di komentar. Padahal yang lain Ustadz. Ustadz Jibril. Apa menurut antum? Memberantas buta huruf Quran itu apa? Ustadz Royan? Ini Ustaz, mungkin menaikkan kualitas SDM, Ustaz. Memberantas buta huruf Quran adalah menaikkan kualitas SDM. Iya, Ustaz. Kita tampung lah semuanya, kita tampung. Nanti Ane kasihkan ininya. Tampung. Yang lain. Baik, Ustaz. Upaya terencana untuk mengubah seseorang yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Udah bagus banget bahasanya. Yang lain. Ustadz Royan? Ustadz Rosid Ridho? Fadol. Ini yang aku tahunya tulislah di komentar. Kita juga mau dengar nih, adakah yang difikirkan kayak gitu kan? Ada nggak? Maksudnya pertanyaan kayak ini, akhwatnya ini ada pikiran nggak sih? Nah, jangan. Maksudnya coba kasih idenya. Fadol Ustadz Royan. Sebenarnya sama aja sih Ustadz. Mungkin dari segi bahasanya aja sih berbeda ya. Jadi kayak memberantas buta huruf tuh ya berarti kita mengajarkan orang yang belum bisa membaca Al-Quran supaya ya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Berarti kurang lebih sepakat lah dengan definisi itu ya. Ini. Berarti Jadi kayak sama aja sih sebenarnya, cuma improvisasi bahasanya sih berbeda ya. Iya, mungkin maksudnya mungkin yang lain ada pengertian lain. Karena gini, pengertian itu atau deskripsi yang kita berikan itu tuh sebagai ibaratnya filosofi cara kerja. Kenapa? Kenapa satu hal itu harus didefinisikan dengan baik? Kenapa adanya penelitian kualitatif yang dia itu mendefinisikan kejadian, menjelaskan kejadian itu terjadi sebenarnya apa kayak gitu kan? Ya karena supaya dapat pengertian yang betul. Kalau dia pengertiannya betul, maka cara kerjanya bakal betul kayak gitu. Gimana tadi pertanyaannya, Ustaz?
Menurut kalian apa yang pengertian dari apa namanya memberantas buta huruf Al-Quran itu tuh seperti apa? Apa definisinya? Coba saya nih, definisi Eh, mungkin usaha yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau meniadakan suatu masalah. Nah, dalam hal ini adalah ketidakmampuan seseorang yang seseorang mengenali atau membaca dan memahami simbol-simbol tulisan. Kemudian definisi tentang tersebut itu diantaranya ketidakmampuan seseorang mengenali huruf-huruf hijaya dan membacanya sesuai kaidah dasar. Mungkin itu barangkali ya. Iya, saat ini tadi. Gimana kalau gini, Sat? Upaya sistematis untuk membebaskan seseorang atau masyarakat dari ketidakmampuan membaca aksara Arab sehingga mereka dapat membaca Al-Quran sesuai tajwid. Oke. Sekarang kita punya definisinya kurang lebih semuanya hampir sama lah ya. Sama ibaratnya gak jauh beda. Upaya yang terencana, terstruktur, sistematis mengajari orang. Pertanyaannya, untuk siapa sih yang harusnya mendapatkan value pemberantasan buta huruf itu? Orang tua atau ibaratnya kita bagi dua ya, baligh dan anak-anak. Maksudnya baligh itu dari usia 18 ke atas sampai tua lah bahasanya. Atau anak-anak 17 ke bawah. Mana yang lebih prioritas untuk ini kan dijadikan yang mendapatkan value pemberantasan buta huruf itu? Anak-anak atau baligh? Dari kalau gini, anak-anak 1 sampai 5, baligh 1 sampai 5. Sebutin dua ininya. Kalau disuruh milih mungkin lebih ke arah anak-anak, Ustaz. Ke anak-anak yang artinya kalau anak-anak itu pertama mengajarnya lebih mudah, kemudian dia akan terpatri ya ketika kita ajarkan lebih huruf-huruf atau kalimat-kalimat itu pada anak-anak yang masih usia dini itu. Itu yang istilah prioritasnya. Sedang untuk perlunya tentunya semuanya. Tapi kan tadi kan yang prioritas kalau yang menurut saya lah ya. Itu kayaknya lebih ke Yang paling yang prioritas itu malah yang sudah balik, Sat. Karena kan mereka butuh itu di dalam sholat, perlu untuk ibadah. Nah, kalau anak-anak nanti bisa mereka yang mengajarkan, kalau kita udah selesai mengajarkan kepada yang udah balik. itu ya. Ya, ya, Sat. Karena yang paling perlu mereka kan mereka udah dihitung amalnya gitu. Udah dihitung oke, udah ibaratnya udah ada dosa gitu ya. Nah, iya, sedangkan kalau anak-anak kan belum ada ini, dosanya. Kalau orang sudah balik tapi sholatnya belum benar, bacaannya gitu, yang bisa fatal. Yang lain
mana yang menurut kalian dari definisi yang kita dapat tadi, kita itu adalah memberantas buta huruf adalah merencanakan, mengupayakan, menyengaja, ya, mengajarkan orang-orang untuk bisa bahasa Arab, bisa membaca Quran dengan terstruktur, ya, sistematis dan lain-lain tadi. Nah, menurut kalian siapa yang harusnya dapat priori ininya, value-nya itu, mendapatkan definisinya itu? Anak-anak atau Bali? Ustadz Royan mungkin mau jawab? Ustadz Jibril, Ustadz Iqbal, Ustadz Mas Budi mungkin kalau ada pilihan jawaban yang lain, terus setelah Ridho, silakan. Yang mana nih akhwat-akhwatnya kagak ada jawaban. Afifah mana jawabannya? Naila mana? Siti Hajar, Wela, Zainab, Syifa, Reni, Umi. Sarah Ridho. Yang balik, Zat. Kenapa yang balik? Ya, karena memang sudah dapat beban, baik itu pahala atau dosa, Zat. Dan yang balik juga menjadi apa, Zat? Prioritas dan mau nggak mau harus bisa. Kayak tadi jawaban sebelumnya, Zat. Ya, kurang lebih seperti itu, Zat. Karena memang sudah waktunya, Zat. Memang sudah waktunya untuk, gitu ya. Iya, sudah waktunya. Dan itu sangat penting, Zat. Jadi kalau anak-anak kan mungkin masih bisa bertahap, Zat. Mungkin pelan-pelan dulu. Tapi kalau yang sudah umur sekian ya, kalau memang ada metode untuk mempercepat ya, gunakan metode yang mempercepat. Zat. Iya. Mungkin Yang itu, namanya iya, syukur Ustaz. Namanya memberantas itu nggak mungkin memberantasnya di anak-anak. Anak-anak itu bukan Iya. diberantas. Itu logikanya. Kenapa makanya definisinya itu harus tepat ya. Memahami nanti kita akhirnya balik lagi ya ke dalilnya ya. Tapi setelah kita ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Berarti dalilnya memberantas dan itu untuk orang dewasa kan? Gimana memberantas orang dewasa? Padahal mereka udah disibukkan untuk cari makan, kerja. Apa yang teman-teman punya ide seperti apa menurut kalian bisa kita lakukan? Gini, memberantas itu bukan yang siapa yang mau. Itu bukan memberantas namanya. Memberantas itu orang yang nggak mau belajar itu akhirnya dia harus belajar. Contoh kayak wajib militer ya, misal gitu ya. Mau nggak mau dia harus militer kayak gitu. Latihan 3 bulan misal. Itu yang disebut memberantas. Kalau ayo siapa yang mau belajar, seruan gitu. Itu bukan memberantas namanya. Membuat program belajar bukan memberantas. Nah, seperti apa idenya untuk orang dewasa itu yang menurut kalian kayaknya kalau cara kayak gini oke deh. Ada nggak siapa yang bisa cetusin idenya? Siapa yang bisa? Ustadz Iqbal. Fadal, Ustadz. Jangan malu-malu. Mungkin dengan Basyiran wa Nadhirah kali Ustaz.
Maksudnya apa itu? Jelaskan secara ini. dengan memberikan kabar gembira bagi orang yang mempelajari Al-Quran, mengenal huruf-huruf Al-Quran. Jadi dieneng-enengin gitu saat kalau bahasa Bekasinya saat gitu. Kalau terus kemudian Diapain setelah ulang? dieneng-enengin gitu saat. Itu apa? Jelasin lah. Kita bukan orang Bekasi nih. Ya gimana ya kalau bahasa itu. Ya kalau bahasa anak kecil itu kalau mau sunat tuh kayak misalkan kita Apa waktu urusannya apa kecil kan sunat coba aja? eneng-enengin gitu saat Apa takutnya itu? nggak Terus. jadi apa sih dikasih gambaran gitu maksudnya kayak orang sunat gitu kalau orang mau sunat waktu anak kecil kan nanti kalau sunat tuh ntar dikasih PS gitu kan jadi kan jadi mau gitu saat gitu awalnya takut tuh jadi berani gitu jadi pertama dikasih apa sih namanya kasih kabar baik gitu Oke, reward, kasih kabar gembira reward reward. lah ya gitu iya jadi kasih tahu fadilah-fadilahnya gitu kan. Nah, kemudian setelah nasihat kebaikan-kebaikan gitu setelah dilakukan ternyata masih belum kena juga ya mungkin dengan peringatan gitu saat ancaman-ancaman orang yang nggak bisa baca Al-Quran gimana gimana gitu kan konsekuensi orang yang nggak bisa baca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu kan pedoman gitu bakal menjadi syafi'an li ashabi kan penolong nanti bagi orang yang apa namanya yang Quran itu dijadikan pedoman gitu yang dijadikan imamat gimana dia bisa menjadi apa namanya gimana dia Quran itu menjadi penolong sedangkan dia itu nggak bisa bacanya gitu bahkan nggak mau untuk mempelajarinya gitu jadi dengan ancaman gitu setelah memberikan reward fadilah-fadilahnya gitu kali kan mungkin bisa Yang lain? di dijadiin standar bekerja apapun pekerjaannya mungkin harus bisa membaca Al-Quran syaratnya gitu. Aneh nangkep idenya. Dan itu bagus. Jadi kan ya setiap ada kerjaan apapun pekerjaan contoh kuli bangunan atau Apapun pekerjaannya minumnya teh botol sosro gitu kan. gitu mirip-mirip gitulah Zat. Terus antum kasih ini contoh antum. Contoh misal nggak usah di pondok pesantren saja misalnya kita kerja di kantoran gitu kerja di kantor dengan syarat bisa membaca Al-Quran dengan 80 gitu, untuk standar masuk perusahaan tersebut jadi kan kita sebagai anak muda yang sudah balik lah tentunya kan kita akan mencari kerja gitu saya untuk melangsungkan hidup nah dengan cara bisa membaca Al-Quran sebagai syarat utama untuk bekerja, maka itu orang akan berlomba-lomba mempelajari cara membaca Al-Quran. Yang lain? Ayo yang lain mana? Idenya. Ustadz Mas Mudi mana Ustadz? Ide antum Ustadz?
Mau Ustaz tadi tidak fokus tuh. Kita pas ini lagi jualan tadi yang ada orang beli. Saya dengar tadi. Nah, apa tadi ya? Oke, ini gimana caranya kita ngajarin orang dewasa itu untuk mau Mau ya. belajar kita berantas ini. Ya, mungkin bisa di antaranya kita mendorong mereka bahwa belajar itu tanpa batas waktu umur apa tanpa terbatas dengan umur. Kemudian supaya mereka senang, ya paling nggak kita dekati mereka dengan hal-hal yang sangat terkait dengan keseharian mereka yang ada kaitannya dengan misalnya ibadah-ibadah itu kan dalam sholat misalnya itu kan perlu kita bisa sempurna kan harus tahu bagaimana bacaannya yang berbahasa Arab itu atau tulisan Arab itu. Nah, karena kalau hanya membaca dengan teks Indonesia itu kan nanti pasti akan banyak salahnya. Maka kita dorong mereka, kita rangkul supaya mereka itu mau belajar ya dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak menyinggung mereka karena kadang-kadang ada orang yang bilang kalau untuk apa sih sudah tua belajar lagi Quran ada seperti itu. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang apa ya yang tidak menyinggung mereka meskipun itu adalah kewajiban kita semua saja sebagai orang muslim itu harus belajar tapi kadang-kadang ada orang yang merasa untuk apa sih belajar sudah tua kok belajar apa ikro lagi atau itu seperti itu ada sebagian seperti itu. Itu satu mungkin ya. Syukur Ustaz. Ada yang mau nambahin?